nyampe iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza baydhu ghairi ma'kulin wa yahillu aqluhu 'alal asah. Masih melanjutkan tentang bab najis, bahwa sama dengan rutubatil basur, sama dengan basa-basa yang keluar dari bol, artinya dihukumi suci, adalah baydhu ghairi ma'kul. Telurnya hewan yang tidak halal dimakan. Hewan itu sekalipun tidak halal dimakan, telurnya itu dihukumi suci. Dan otomatis karena dihukumi suci, wa yahillu aqluhu 'alal asah. Sehingga hukum memakannya pun dihukumi boleh. Tapi dengan catatan kemarin yang saya sampaikan, malam yu'lam dararuhu. Selama tidak diyakini bahwa itu berbahaya kalau dikonsumsi. Jadi misalnya dok ulo, biasanya tahu dokter. Telur ular itu kalau dimakan bahaya nggak dok? Enggak bahaya. Ya sudah dimakan enggak apa-apa. Kalau ularnya enggak boleh. Kalau baitnya bayudoh itu boleh. Es. Wa sya'ru ma'kulen warishuhu idza ubina fi hayati. Begitupun termasuk dihukumi suci adalah bulu ataupun rish. Lek sya'ar itu rambut, lek rish itu lar. Ngerti lar? Apa ya bedanya rambut sampai lar ya? Lek wulu iki wedhus iku wulu, Ruk. Lek pitik iku lar jene. Beda istilah. Ya sama-sama bulu, tapi beda istilah. Kalau sya'ar itu bulu. Bulu kambing itu sya'ar namanya. Lek rish itu namanya lar. Bahasa Indonesia lar. Bahasa Indonesia lar apa? Manuk, pitik ku lar jenenge. Dadi ono cep-cepan ngene, paham ya? Kowe ngerti tau jabut pitik ya? Karena ono cep-cepan ngene ya. Iku lar jenenge lek. Lek wulu sing dipotong kayak rambutmu wulu jenenge. Sya'ar. Lah, sya'ar dan rish, bulu ataupun lar dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya itu dihukumi suci idza ubina fi hayati. Jika terlepas pada saat hewan itu masih hidup. Jadi bulu dari hewan yang halal dimakan dagingnya, kalau terlepas pada saat kondisi hewannya masih hidup, itu dihukumi suci. Kamu punya ayam, si urip, lari coplok, ya, lari coplok. Tak gawe nggih pulpen iso oleh Agus. Kan biasa nggih pulpen ya, ngerti ya? Ada bulunya ayam lepas, bulunya ayam lepas. Habis itu kamu ambil, mau dipakai pulpen. Suci apa najis, Gus? Suci. Ono telek, Gus. Lek ono telek iku gak najis, kena najis. Tinggal dibasuh, disucikan, kamu pakai pulpen tidak apa-apa. Karena sya'ru ma'kul warishuhu idza ubina fi hayati fahuma tahiron. Bulu daripada hewan yang halal dimakan dagingnya, itu kalau terlepas pada saat kondisinya masih hidup, itu hukumnya suci. Catatannya dua. Dari hewan yang halal dimakan dagingnya, dan dalam kondisi masih hidup. Walau syakka fi sya'rin au nahwihi ahuwa min ma'kulin au ghairihi. Bagaimana ketika seseorang itu mengalami keraguan, apakah bulu ini dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya? Ya. Kalau ada orang mengalami keraguan, apakah bulu ini dari hewan yang halal dimakan dagingnya berarti suci, atau dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya berarti najis? Kamu tahu kuas? Kuas itu kan banyak bulu loh. Tahu ya? Itu bulu apa ya? Itu lek wulune sapi, wulune wedhus suci. Lek wulune babi najis. Nah, berarti kan mengalami keraguan. Ya? Kalau kamu mengalami keraguan, apakah bulu ini berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau berasal dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya? Sehingga konsekuensinya beda. Najis dengan suci. Au halin fasala min hayyin au mayyitin. Atau mengalami keraguan, apakah bulu ini terlepas dari hewan yang masih hidup atau sudah mati? Yakin itu bulu wedhus. Tapi wedhus iki wedhus urip apa wedhus mati?
Lek wedhus urip suci karena harus terlepas kondisi urip kan. Tapi lek wedhus mati, pemane batang, bangkai ya. Kan bangkai kan najis, otomatis bulunya jadi najis. Maka bagaimana? Fahuwa tahirun. Kalau masih mengalami keraguan, maka bulu itu dihukumi suci. Kamu beli kuas ke toko bangunan. Iku wulu babi, wulu liane ya, wulu wedhus. Selama kamu nggak yakin nyata-nyata itu dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, maka dihukumi suci. Tapi lek wis yakin, ono tulisane pig ngono ya. Bahane iki lho. Lek pig ngono saya cerita wisan, Pak. Gak iso. Suci ki suci. Ragu soalnya, oh enggak bisa. Kalau kamu ragu dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau tidak halal, ini tadi terlepas dalam kondisi masih hidup atau dari hewan yang bangkai mati bangkai, maka dihukumi suci. Wa qiyasu annal azma kadzalik. Maka kalau melihat hukum tentang bulu seperti itu, hukum tulang pun sama. Kalau melihat hukumnya tulang, bulu seperti itu, hukumnya tulang pun sama. Misalnya kamu pakai unci. Ngerti unci ya? Pengerokokan ini lho biasanya. Uncian toh. Misalkan ada unci diproduksi dari tulang. Oh nah, unci itu kok tulang. Hah? Oh nah, aku rara tau uncian. Umpama wae umpama. Lek tulang biasa digawe apa? Tulang. Masa digawe gelang? Iya dah. Gelang biasanya dipakai apa gelang? Ya kan otomatis kan urusannya dipakai toh Pak ini. Cincin tuh tulang. Oh. Pokoknya yang dipakai-pakai lah. Kalung kan nonton kalung. Oh. Misalkan ada kalung ataupun ada cincin atau ada apapun lah. Kalau mengalami keraguan, ini tulangnya sapi apa tulangnya babi? Nah, mengalami keraguan. Apakah ini dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya? Maka hukumnya suci. Selama tidak yakin-yakin dari hewan yang haram dimakan dagingnya. Wabihi sarraha fil jawahir. Dan hal itu disampaikan oleh Imam Qomuli di dalam kitab Al-Jawahir. Wabidhul maitati intasallaba tahirun wa illa fanajisun. Sekarang pertanyaannya, Gus, kalau ada hewan bangkai mati tanpa disembelih, ternyata di dalam perutnya itu ada telur. Ono pitik mati. Ya. Ada ayam mati. Enggak disembelih mati. Maitah jadi bangkai. Bangkai itu kan najis. Ya. Bangkai itu najis. Kulitnya semuanya bangkai itu najis tanpa terkecuali. Lah, aku ini Gus, pitikku ngendok soalnya. Wah, ya kan? Ngendok. Aku emang ndok. Tak beteti, ndok tak cukup oleh naga. Ayolah. Wabidul maitati. Telurnya hewan yang mati dalam kondisi bangkai, intasallaba. Kalau memang sudah mengeras, tohirun, hukumnya suci. Hukumnya suci. Wa illa fanajisun. Tapi lek entul-entul belum mengeras, maka hukumnya najis. Kowe ngerti soto biasa? Hah? Ono ndok iku. Lek rupane sik ngono kuwi, nah itu tidak bisa. Tapi kalau telurnya sudah mengeras kayak tuku nang pasar-pasar itu meskipun telur itu dari bangkai, hukumnya suci. Tapi kalau masih muda, belum mengeras, maka hukumnya najis. Karena itu bangkai, ikut bangkainya maksudnya. Yes. Wasu'ru kulli hayawanin tohirun. Sekarang membahas tentang su'er. Su'er itu sisa. Air sisa minumnya hewan yang suci itu dihukumi suci. Air sisa minumnya hewan yang suci itu dihukumi suci. Yes. Misalkan ada air 1 ember. Ada air kamu taruh dalam wadah 1 ember. Diombe wedhus. Ngono ya. Airnya sisa di ember. Kamu mau wudhu, pas giliran PDAM-nya mati, nggak ada air, adanya air di ember itu. Kayak wudhu oleh Gus, oleh. Mari sedot ini, mana kan, ambil wedhus. Wasu'ru
kulli hayawanin tahirun. Su'ar itu baqiyatus syurb, sisa minuman dari hewan yang halal dimakan dagingnya, dari hewan yang suci itu dihukumi suci. Seje ambek asu. Lah nek ngombene asu mar didilat asu ya seje. Falau tanajjasa famuhu thumma walagha fi ma'in qalilin aw ma'iin fa in kana ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu biwulughi fi ma'in katsir aw jarin lam yunajjishu walau hirran wa illa najjasahu. Lek wedhus kan yo gak ngarah yo, lek kucing biasa. Ya. Kucing ya. Ada air 1 ember atau 1 botol. Memang disiapkan untuk minumnya kucing. Kucing itu hewan suci apa hewan najis? Hewan suci apa hewan najis? Hewan suci. Hewan najis itu ya anjing, babi. Berarti kan kalau ada kucing minum dari 1 botol, dari 1 gelas, maka su'runya, baqiyatus syurbinya, sisa minumannya ini dihukumi suci. Dihukumi suci. Tapi lek kondisinya steril loh, Pak. Beda halnya, falau tanajjasa famuhu. Ketika ada mulutnya hewan yang suci, terkena najis. Paham? Ada mulut atau bibirnya hewan yang suci, kena najis. Mari dilat apa, mari mangan apa, misalnya ya. Darah kan najis toh, Pak. Hah? Kalau ada mulutnya hewan yang suci kena najis, summa walagha fi ma'in qalilin. Setelah itu mulutnya dicelupkan ke dalam air yang sedikit atau benda cair. Paham prakteknya? Kucing, tikus, tes. Ya, kan otomatis mulutnya kucing itu jadi najis. Kena najis soalnya habis makan tikus itu. Marungono dilat walagho, menjilat, dimasukkan mulutnya kucing itu ke dalam air yang sedikit. Air 1 ember kan sedikit toh, Pak. Nggak sampai 2 kula toh. Mestinya secara pola pikir air yang sedikit tidak sampai 2 kula ketika kemasukan najis, kan kemasukan najis tuh. Mulutnya ini loh. Ketika kemasukan najis berubah atau tidak berubah dihukumi najis. Kan begitu mesti. Tapi ternyata di sini ketika ada mulutnya hewan yang suci terkena najis, kemudian menjilat ke dalam air yang sedikit atau benda cair, kopi lah apapun itulah. Maka kalau itu terjadinya ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu, kalau terjadinya menjilatnya hewan itu ke dalam air yang sedikit itu terjadi setelah hewan itu pergi dalam waktu yang mungkin mulutnya sudah menjadi suci. Karena menjilat di dalam air yang banyak atau dalam air yang mengalir, maka mulut itu ketika masuk dalam air yang sedikit tidak menjadikan najis. Paham, Pak? Piye, Bah? Ono kucing, mari mangan tikus. Berarti kan najis mulutnya itu. Kena batangnya tikus itu. Setelah itu, tikus sampean. Kucing itu nggak langsung minum dalam 1 ember. Pergi. Mulai malam pergi. Kan tikus bengi, Pak, Surabaya begini ya. Isu kan raine tikus. Dalu nyatek tikus. Ces, ero Faruk, jelas ero. Mulutnya kena najis. Positif. Setelah itu besoknya jam 10 pagi. Hilang. Kucingnya hilang sak wengi mau. 1 malam itu hilang kucingnya. Jam 10 tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Minum dalam 1 ember. Cuk. Najis nggak, Gus? Air dalam 1 ember. Pertanyaannya, kira-kira kucing tadi itu pergi itu, mungkin nggak mulutnya jadi suci? Jadi suci bagaimana maksudnya, Gus? Lah kalau kucingnya itu pergi, nangkali misalnya, nang jagir. Lambene dicoba cuk ini. Kan ya suci, Pak. Kok sampai disuci ini, paham maksud saya ya? Karena ini masuk dalam air yang banyak atau air yang mengalir, otomatis kan mensucikan mulutnya. Kalau mungkin terjadinya hal itu, berarti ketika kucing itu datang masuk dalam air yang sedikit, tidak menjadikan air yang sedikit itu menjadi najis.
Paham? Paham? Paham, Mbah? Hah? Wa illa lam yunajji wa illa najjasahu. Tapi kalau nggak ada seperti itu, gak tahu kucing kula nang kali jagir, Gus. Masih ngale paling gak mek nonggo-nonggo tok, teko ngombe. Nah, berarti kalau seperti itu, ya menjadikan air yang sedikit itu menjadi najis. Karena tidak ada kemungkinan bahwa mulutnya itu menjadi suci. Paham maksud saya ya? Tadi ojo ngene tok, mari ngali mau. Nang jagir paling. Wong biasa kata nang kali jagir kok ngomong nang kali jagir. Enggak bisa. Jadi intinya, kalau ada hewan yang suci, mulutnya terkena najis, kemudian menjilat dalam wadah yang airnya sedikit, maka kalau itu terjadi setelah kucing atau hewan itu tadi pergi dalam waktu yang mungkin mulutnya menjadi suci, dengan dimasukkan ke dalam air yang banyak atau air yang mengalir, maka ketika kembali mulutnya masuk dalam air yang sedikit, airnya dihukumi suci, tidak najis. Tapi kalau tidak mungkin terjadinya hal itu, maka dihukumi najis. Intinya begitu, paham ya? Maksudnya aku gak perlu nyucani loh, Mbak. Kita disek lah ini, gak perlu. Lek mau ngelutus, ngerti ngelutus ya? Lek mau kucing harus ngelutus. Kira-kira ya tutuk dindi, ngecelup lambene nang dindi. Mungkin menjadi suci, ya sudah, berarti suci. Ini loh maksudnya. Intinya begitu. Qala syekhuna kasuyuti taba'an li ba'dil mutaakhirin. Innahu yu'fa'an yasirin urfan min sya'rin najisin min ghairi mughalladin wa min dukhani najasatin. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dawuh berkata sama dengan apa yang disampaikan dengan Imam Suyuti mengikuti sebagian ba'dul mutaakhirin. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau dawuh innahu yu'fa'an yasirin urfan min sya'rin najisin min ghairi mughalladin. Bahwasannya hukumnya dima'fu. Sedikit dari bulu yang dihukumi najis. Hukumnya dima'fu dari sedikit bulu yang dihukumi najis. Aku mau ngomong apa? Bulu itu dihukumi suci, syaratnya dua. Satu, dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Yang kedua, terlepas saat kondisi hidup. Berarti kalau terlepas dalam kondisi hidup, tapi hewannya tidak halal dimakan dagingnya, hukumnya paham? Atau terlepas pada saat kondisinya mati. Meskipun dari hewan yang halal dimakan dagingnya, tapi mati bangkai, maka hukumnya najis. Sekarang pertanyaannya, Ruk, kamu punya kucing, ngelus-ngelus kucing ini, tiba-tiba di sarung kamu rontok bulu kucing. Bulu itu najis apa suci? Bulu itu najis apa suci? Kenapa kok mikir? Bulu itu najis apa suci? Hukumnya najis. Konsep awal bahwa sya'ar dan rish, bulu itu dihukumi suci kalau dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Kalau dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, hukumnya najis. Ya. Nah sekarang ini ada pendapat yang disampaikan Ibnu Hajar. Apa dawuh beliau? Yu'fa an yasirin urfan min sya'rin najisin. Ternyata dari bulu yang dihukumi najis tadi, kalau sedikit tidak terlalu banyak, itu dihukumi ma'fu. Ngono Mbah. Ngelus-ngelus kucing rontok sak wulu rong wulu, ma'fu. Ya? Tak 10 yo sik cerita. Kalau sedikit, maka dihukumi ma'fu. Intinya begitulah. Wis ya. Iku ora gawe lho. Mosok wulu kucing najis kok. Jelontak kita memang kan tidak percaya. Bulu itu dihukumi suci itu syaratnya dua tadi. Satu, hewannya halal dimakan dagingnya. Yang kedua, terlepas dalam kondisi hidup. Kalau terlepas dalam kondisi mati bangkai gak suci. Tapi meskipun bulu itu dihukumi najis,
karena tidak memenuhi dua kriteria tadi, seperti bulu kucing misalnya, yang rontok, itu meskipun dihukumi najis, kalau yasir, kalau sedikit, itu hukumnya ma'fu. Sedikit itu piro Gus? Yuk, uruf tolak ukurnya. Uruf itu pandangan manusia secara umum. Lek 10 ku didik tak keru. Menurutmu? 10 ku didik tak keru. Loh, ojo masalah kula demen kali kucing, gak ngono, Mbak. Jan gak masuk beles. 10 bulu itu menurut kamu banyak apa dikit? Nggak ngono lho. Ojo yo titik Gus. Jangan ngono. Tolak ukurnya itu masalah seneng ambek kucing, Pak. Tapi angka 10 bulu itu secara uruf, secara pandangan umum banyak apa sedikit. Itu loh tolak ukurnya. Ojo gitu Gus wong kula seneng kucing, biasa wulut tok. Ha, gak tolak ukur kucing iki, Mas. Tolak ukur itu kira-kira angka 10 bulu. Bulu sakmono iku kira-kira akeh ta titik. Yo akeh yo berarti akeh. Ngene lho. Uruf itu malau urido alal uqul la talaqqatu bil qabul. Sesuatu yang andai kata ditawarkan kepada banyak akal, banyak pikiran, maka semua akal, semua pikiran itu akan mengiyakan dengan kata yang sama. Telu titik tak akeh. Titik akeh titik. Berarti gak sepakat. Ya. Berarti gak dipandang banyak secara uruf. 10 titik tak akeh. Akeh. Berarti secara uruf itu banyak. Kalau banyak tidak ada di ma'fu, tidak ada dispensasi. Tukang kucing Gus, masih tukang kucing, akeh gak jadi ma'fu. Saya di ma'fu itu titik. Itu saja. Itu min ghairi mughallad loh ya tapi. Dari selain hewan-hewan yang najisnya dianggap mughallad loh. Kalau anjing tidak bisa. Tidak ada ma'fu anjing itu. Sijil gak ma'fu. Karena min ghairi mughallad yang di ma'fu. Wa min dukhani najasatin. Begitu juga di ma'fu. Begitu juga di ma'fu asap kukus. Asapnya najis. Begitu juga di ma'fu asapnya najis. Yang ini judulnya syarah diomongno aywa yu'fa'an yasirin urfan min dukhanin najasah wa huwa al mutasaidu minha biwasitati narin. Begitu juga di ma'fu asap-asap yang munculnya itu dari najis. Mungkin telek apa? Telek kan diobong toh, Pak. Jadi bahan toh, Pak. Bahan bakar ya. Bahan bakar LPG telek kotoran itu kan najis. Dibakar metu asape, Gus. Asape najis apa suci? Asape najis apa suci? Najis. Jawaban najis sih. Cuma di ma'fu. Kalau yasir, kalau sedikit. Lek asape wireng-wireng ngono, wake nembelak-nembelak kelambi, wake ngono. Sampai kelambi kok diwenter, ya sih cerita. Mbok telek sapa iso ngukus ngono iku. Beluke sampai kayak ngono, itu beda cerita. Kemudian wa amma ala rijli dzubabin wa in ru'ya. Begitupun di ma'fu dari najis-najis yang ada pada kakinya lalat. Meskipun najis itu kasat mata. Sebenarnya kan najis yang ngene lalat, kaki lalat itu kan enggak kasat mata. Meskipun kasat mata, itu hukumnya najis tapi di ma'fu. Ono laler misalnya, mari mencelok telek-telek, mari mencelok nang najis bae wis. Mari mencelok rono rene, mencelok nang klambimu. Tes. Ya. Nempel di baju kamu. Tes. Ketok sikile laler iku. 1 2 3 4 teles. Paham ya? Lek mari mencelok nang barang-barang sing ngecemek-ngecemes ngene ngono, Pak. Hah? Ono telek sing rada ngecemek ruk, durung garing. Loh. Iki gambarno wa in ru'ya ku lho dikandani kok ora percaya. Wa amma ala rijli dzubabin wa in ru'ya. Begitu juga di ma'fu dari najis yang ada pada kakinya lalat meskipun itu kasat mata. Contoh ada lalat itu tadi, Pak. Lalat mencelok nang telek di kotoran. Mencelok. Sik basah soalnya kotorannya. Setelah mencelok dari sana, mencelok di bajunya Faruk. Tes. Jadi ketetesan banyu nih, Pak, ketok.
sikile laler. Ini gimana, Gus? Apa hukumnya dimakfu? Makfu. Pokok titik loh ya. Hah? Lek nggawa sak ainune, hah? Sak kuning-kuningnya digawa. Saya cerita lek gue. Beda cerita. Wa ma ala manfadhi ghairi adamiyin mimma kharaja minhu. Begitu juga Begitu juga dimakfu dari najis-najis yang ada pada manfaat. Yang ada dari manfaat itu jalan yang menerus dari hewan-hewan selain anak Adam. Itu hukumnya juga sama, dimakfu. Yang penting bukan adami. Lek adami ya iso dimakfu. Adami itu rada berat telek soalnya. Kotorannya najis itu agak berat. Wa dzarki tairin wa ma ala famihi. Begitu juga dimakfu dari dzarki tairin. Kotorannya burung. Telek manuk, telek doro, ya. Nanggon make doro. Nanginden. Wong doroan. Misalkan ada burung kemudian mengeluarkan kotoran, itu nanti hukumnya dimakfu. Tapi kalau memenuhi syarat. Biasanya yang sering itu kalau di daerah-daerah yang banyak yang bermain burung, lek manuk-manuk sing ngombong itu sih aman, Pak. Gak mungkin nelek. Hah? Paham ya? Lovebird itu gak ngarah dicul nih. Gak balik lek Bu. Sing bisa dicul kan doro-doro ngono kae to. Hah? Lah itu yang bermasalah. Kotorane Allah keh. Kuwi keleleran nang dindi. Sing repot lek masjid. Hah? Sing repot lek tempat-tempat ibadah. Nah, itu repot. Tempat sholat. Ini bagaimana, Gus? Hukumnya dimakfu. Yang penting memenuhi syarat. Apa syaratnya? Warausu tairin ala hasril ala husuril masajidimah fil afwi anhu khilafun min masyaqqatihi kadan Nawawi wa ibnul Itiqad naqala ibaqahum ka abi ishaq qudwatahu qala Nawawi la in amidan wati'at ay fit tawafi lisa'in fi nasikatihi. Kata Ibnu Imad dalam nadzumannya, warausu tairin ala khusuril masajidimah. Kotorannya hewan yang ada di tempat ibadah seperti masjid. Itu nanti bisa dimakfu kalau memang ketika dihilangkan itu membawa masyaqqat. Artinya apa bendinono ya, Pak? Isuk dibersihani awan telek maneh. Awan dibersihani asaran telek maneh. Asar dibersihani do isya ambek maghrib telek maneh. Berarti itu membuat masyaqqat ketika dibersihkan. Maka ketika seperti itu memenuhi kriteria untuk dimakfu. Tapi lek gak jarang-jarang ngono, seminggu pisan kan gak masyaqqat Pak dibersih. Maka kalau itu nggak bisa dimakfu. Jadi dimakfunya kalau begitu. Kadzan Nawawi wa Ibnul Itiqad naqala idbaqahum ka abi ishaq qudwatahu. Qala Nawawi la in amidan wati'at ay fit tawafi lisa'in fi nasikati. Syarat yang kedua kata Imam Nawawi, kotoran burung itu akan dimakfu dengan syarat tidak secara sengaja diinjak. Lek keicak makfu. Tapi lek dolet ngene gak makfu, dolet. Hah? Kalau secara tidak sengaja keinjak ya, in watiat la in amidan watiat. Kalau terinjaknya la in amidat wutiat, in amidan wutiat berarti. Kalau tidak secara sengaja maka hukumnya dimakfu. Qala Nawawi la in amidan watitah ngono mestine. Kalau tidak secara sengaja terinjak itu hukumnya dimakfu. Tapi kalau secara sengaja tidak dimakfu. Syaratnya dua itu. Satu, masyaqqat kalau dibersihkan terus. Yang kedua, tidak secara sengaja terinjak, terkena. Kalau secara sengaja tidak bisa dimakfu. Pun warausi ma nas'uhu minal ma'i au baina auraqi syajarin narjili. Pun niku mawon lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sholat terus tidak sengaja kena kotoran burung deh. Dari syaratnya loro kuwi mau Mbak. Masih gak sengaja, lek kuwi gak sulit untuk dihindari, gak masyaqqat untuk dibersihkan, yo gak dimakfu. Syaratnya dua itu.
buat pakaiannya jadi ngaco. Apa? Bulu sih bulu. Maksudnya piye? Kalau nempel itu pakaiannya ikut ngaco. Maksudnya piye? Bulu. Bulunya kan bulu sing apa mah? Sing Bulu kucing. Nempel nang baju, dikai salat. Menjadikan Yo enggak toh Pak, garing kok. Garing ambil garing yo gak garing aja. Iya. Tapi lek kenaan banyu kan siji cerita. Garing ambil garing apa bedanya padha garinge ya. Lek jare arek cilik ben sebelum 5 menit ngono jare. Ya Ruk. Ambene jajan ngono Ruk yo. Tuku jajan potato kok logor sebelum 5 menit ngono jare Pak. Padha garinge soalé. Enggak apa-apa. Ya Allah. Sebelum 5 menit jare Faruk ya. Embo kok suwi men nang batasan ben. Belum 5 menit ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya belum follow biar gak ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah follow absen. Teman-teman, PO kerudungnya sudah dibuka. Sik pesan. Itu kerudungnya, ojo lali ngaji. Biogas itu piye prakteknya? Pati selalu hadir ngaji Jakarta. Yang belum follow, yang sudah follow absen. Kerudungnya pintenan. Itu sudah ada harganya itu di postingan terbaru saya sudah ada harganya, sudah ada nomornya. 95. Gimana cara pesannya? Chat saya atau chat WA yang ada di bawah ini ada WA-nya. Ini ada WA-nya loh, ini ada WA-nya. Buka postingan terbaru saja. Surabaya hadir. Anu Mbak Dian. Pesan Mbak Dian, pesan kerudung, tambel masak. Kenapa nih tambel masak? Oh biogasnya nah. Gini wow, enggak masalah. Kan asapnya enggak kena masakannya toh. Kena pancinya toh. Lampung. Kenal Gustur Khalili. Gustur Khalili sinten? Banten, Pasuruan. Alhamdulillah sudah pesan. Siap Bu Ika, terima kasih. Hadir Gus. Siap Bu Yulis. Uswatun Blitar hadir. Gus siap. Siap. LYY NNN. Ayo cepat beli bolo-bolo. Siap. Mak ini siapa Mak? Tangerang. Ini screenshot. Kalau mau pesan langsung WA ke situ. Oh, ada nomornya nggak bisa disematkan jadinya. Berarti bulu kucing di bawah sholat nggak apa-apa ya Gus. Aku orang ngomong ngono, salah pemahaman ngono kuwi. Sembare ra follow, mali raman pangat ngono kuwi. Oli Candi, kula mau kerudungnya. Siap, pesan Mas Black KW. Buat diri sendiri, kalau yang cowok ya berarti buat istrinya, buat anaknya, buat orang tuanya, ibunya itu. Pokoknya sayang keluarga. Mbak pesan pula garwane persiapan dari hormat ploso. Siap Pak Maisuri. Gas langsung pesan jilbab. Siap. Magelang hadir. Alhamdulillah. Hadir Gus dari Tuban Jatim. Siap. Teng story ini jenengan ada nomornya. Pesan buat calon bojo ngono yo kena sakarep-karep ngono wis. Nah, iki bener. Pokoknya ndang ditumbas caguse bendang maghriban. Pun saya pamit dulu. Gus pun sios nikah dereng. So isuk lara udan sesuk isuk. Pun yang pesan kerudung langsung ke WA atau chat saya. Saya pamit dulu. Makasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.